Sudah 3 hari sejak insiden di makam Rukmini. Desa Karangjati tampak tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara ayam, tak terdengar anak kecil bermain. Bahkan angin pun seperti enggan lewat. Warga menatap Nara dengan campuran rasa hormat dan takut, seakan ia bukan sekadar tamu, tapi penjaga kutukan. Namun, bagi Nara, semuanya belum selesai. Malam-malamnya masih dihantui oleh mimpi yang sama. Sebuah ruangan gelap dipenuhi cermin. Tapi dari semua cermin itu, hanya satu yang memantulkan bayangan. Bayangan Sri Ayu yang terus melambai, tersenyum dan berbisik. Kau belum lihat segalanya. Belum lihat yang kedua. Kata-kata itu membawanya ke catatan tua Rukmini. Ia meneliti ulang halaman-halaman dengan saksama dan menemukan sebuah frasa samar tertulis di sisi bawah halaman terakhir. Cermin pertama adalah jalan masuk. Cermin kedua adalah jalan pulang. Nara terdiam. Cermin di rumah Sri Ayu bukan satu-satunya. Ada cermin kedua. Tapi di mana? Hari berikutnya, Nara dan Buningsih menyusuri lorong bawah tanah, tersembunyi di balik altar tua di rumah Sri Ayu. Ruang ritual yang dulunya digunakan Rukmini sebelum dibakar hidup-hidup. Lorong itu berujung pada ruang bawah tanah batu, dingin dan penuh simbol mantra di dinding. Dan di ujung ruangan itu berdiri sebuah cermin kayu yang hampir identik dengan yang ada di ruang tengah rumah Sri Ayu. Hanya saja permukaannya hitam legam, seperti genangan air pekat. Bukan memantulkan bayangan, tapi menyerapnya. Nara mendekat, dan saat ia menyentuh permukaannya, cermin itu berdenyut seperti kulit hidup. Ruangan bergetar, simbol-simbol di dinding menyala merah menyala, dan di dalam cermin perlahan muncul wajah Sri Ayu. Kali ini bukan dalam bentuk arwah, tapi seperti daging dan darah. Ini bukan tentang pembalasan, ini tentang kembali. Suaranya lembut, namun menusuk ke dalam pikiran. Aku tak ingin dunia ini, aku hanya ingin anakku. Nara terkejut. Anak cermin mulai menunjukkan kilasan masa lalu. Sri Ayu mengandung anak dari salah satu lelaki desa. Tapi karena rasa malu dan kemarahan, lelaki itu bersama istrinya adalah orang yang memimpin pembakaran. Saat tubuh Sri Ayu dibakar, anak itu ikut terbakar dalam kandungannya. Namun jiwanya tak pernah pergi. Cermin kedua adalah gerbang untuk jiwa anak itu yang masih terikat di antara dunia roh dan dunia manusia. Dan Sri Ayu selama ini bukan hanya menuntut Balasya mencari tubuh untuk menampung jiwa anaknya kembali. Dan kini, setelah gerbang terbuka di makam Rukmini, jiwa itu bebas berkeliaran, mencari wadah. Siapapun yang menyentuh cermin ini, bisik Sri Ayu, akan menjadi pintu bagi kelahiran kedua. Entah kau atau siapapun yang cukup dekat. Tiba-tiba, Petromax di tangan Buningsih jatuh dan pecah. Cermin bergetar keras. Sebuah tangan kecil muncul dari permukaan cermin, mencengkram udara, seolah berusaha keluar. Nara tersentak mundur, tapi ia tahu waktu mereka hampir habis. Mereka tak hanya harus menyegel Tri Ayu. Sekarang, mereka juga harus mengurung jiwa anaknya sebelum seseorang di desa menjadi wadah kelahiran kembali arwah pembalasan. Malam itu, Karangjati seperti kembali ke tahun kelamnya. Awan hitam menggulung langit.
Kilat menyambar tanpa suara, dan dari rumah-rumah penduduk, lampu-lampu mulai padam satu persatu, tanpa sebab. Buningsih duduk di tengah ruang rumahnya yang sederhana, membakar dupa dan menyusun garis-garis garam di lantai sambil melafalkan doa. Wajahnya pucat, peluh membasahi keningnya. Di sudut ruangan, Nara menggigil dengan kitab Rukmini di pangkuan. Ia terus membaca ulang mantra pemisah jiwa, namun setiap kata terasa makin kabur, seolah dimakan oleh kekuatan yang lebih tua dari tulisan itu sendiri. Di luar rumah, suara tangis bayi mulai terdengar serak, kecil, namun cukup jelas untuk membuat jantung siapapun mencelos. "Bayi siapa?" tanya Nara, panik. Buningsih memejamkan mata. "Itu bukan bayi. Siapa? Itu suara lahirnya. Jiwa yang lama menunggu tubuh baru." Di sisi timur desa, rumah milik pasangan muda, Pak Ardi dan Bu Ayu, tampak terang benderang meski listrik padam. Bu Ayu tengah mengandung 9 bulan, dan malam itu tiba-tiba ia mengeluh mulas tak tertahankan. Namun bukan darah atau air ketuban yang keluar lebih dulu, melainkan asap hitam. Pak Ardi yang panik memanggil dukun beranak. Tapi semua tetangga menolak keluar rumah. Mereka tahu malam ini bukan malam kelahiran biasa. Saat Bu Ayu menjerit kesakitan, semua cermin di rumah itu pecah serentak. Dari dalam bayangan-bayangan pecahan cermin, muncul siluet perempuan berambut panjang yang menari di dinding Sri Ayu, menuntun kelahiran anaknya kembali. Nara dan Buningsih berlari menuju rumah itu, melewati jalanan yang retak, sawah yang terbakar tanpa api. Di depan rumah Pak Ardi, seekor kambing mati tergantung di pintu. Entah siapa yang menaruhnya. Aroma anyer darah dan kemenyan bercampur di udara. Kalau anak itu lahir dengan roh Sri Ayu, dia bukan manusia. Dia akan jadi api dendam yang tak bisa dipadamkan, ujar Buningsih sambil menabur garam di pintu rumah. Mereka menerobos masuk. Bu Ayu sudah rebah lemah. Di perutnya, cahaya merah berdenyut seperti jantung yang menyala. Ia merintih, memanggil nama suaminya, namun Pak Ardi hanya berdiri di pojok ruangan. Matanya kosong, tersenyum, seperti orang kesurupan. Terlambat, suara Sri Ayu terdengar dari seluruh penjuru rumah. Tiba-tiba, tangis bayi meledak keras, disertai gelombang panas yang menghantam semua dinding. Dari balik kabut darah dan asap, muncul seorang bayi laki-laki. Namun matanya bukan milik manusia, berwarna abu-abu gelap dan tak berkedip. Bayi itu tidak menangis seperti biasa. Ia hanya menatap Nara dan tersenyum. "Anakku telah lahir kembali," bisik Sri Ayu dari balik suara tangis. "Dan kau, Nara, akan jadi penjaganya, atau ku buat jadi korbannya." Bu Ningsih menggenggam bahu Nara erat. "Kita belum kalah. Masih ada satu jalan terakhir." Nara menatap bayi itu, lalu ke kitab mantra yang mulai terbakar ujungnya. Ia sadar jalan terakhir itu pasti melibatkan pengorbanan besar, dan mungkin nyawa salah satu dari mereka. Petir menyambar puncak pohon beringin di tengah desa, memekakan telinga. Angin memutar di langit seperti pusaran raksasa, membawa bau hangus dan dupa terbakar. Karang jati benar-benar
tidak lagi berada di dunia manusia sepenuhnya. Gerbang antara dua alam telah terbuka. Di dalam rumah Pak Ardi, bayi berwajah kelam itu terbaring dalam pelukan ibunya, tapi Bu Ayu sudah tak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi, napasnya pelan. Seakan sebagian jiwanya sudah ditarik oleh anak yang baru dilahirkannya. Nara berdiri di ambang pintu kamar. Kitab mantra Rukmini yang hangus di tangannya tinggal menyisakan selembar halaman terakhir. Mantra penyegelan jiwa, tapi di pojok ruangan. Puningsih wajahnya lelah dan mata merah karena menangis menggeleng pelan. Mantra itu tak akan cukup, katanya. Kita tak bisa mengurung anak api itu tanpa tumbal. Siapa tumbalnya? Tanya Nara, meski ia tahu jawabannya. Bu Ningsih menatap Nara dengan getir. Orang yang telah membuka gerbang adalah orang yang bisa menutupnya. Tapi itu harus dengan darah dan jiwa. Nara terdiam. Tubuhnya gemetar. Di depan matanya, bayi itu makhluk tak berdosa, tapi juga bukan manusia menatap dengan mata kelabu. Kosong. Sri Ayu berdiri samar di balik cermin yang retak di dinding. Membisikkan sesuatu. Mantra dalam bahasa yang bahkan kitab tua itu tak mengenalinya. Tiba cermin itu meledak. Ratusan bayangan menyeruak dari retakannya, arwah terbakar, perempuan tanpa mata, anak-anak dengan wajah meleleh, semua korban Sri Ayu. Dan mereka yang ikut membakar dulu. Mereka datang bukan untuk menyerang, tapi untuk menyaksikan. Upacara terakhir telah dimulai. Nara berlutut di tengah lingkaran garam dan api kecil. Ia letakkan halaman mantra di depan bayi itu, lalu menggambar simbol darah di lantai dengan jarinya sendiri. Kalau harus ada tumbal, ucap Nara pelan, maka biarlah aku yang menjadi akhir dari ini semua. Tapi sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Bu Ningsih. Tidak. Ia mendorong Nara keluar lingkaran dan berdiri menggantikannya. Aku yang diam saat Sri Ayu dibakar. Aku yang harus menebus dosa. Kau masih muda, biarkan aku yang jadi penutup. Sebelum Nara bisa menahan, Bu Ningsih menggenggam api kecil di tengah lingkaran dan menekankan bara itu ke dadanya sendiri. Mantra dilafalkannya sambil terbakar pelan suaranya, menggema bersama suara para arwah yang bersorak, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kelegaan. Sri Ayu muncul terakhir kali di tengah pusaran cahaya. Wajahnya tak lagi penuh dendam, melainkan sendu. Ia menatap Bu Ningsih dan dengan suara parau berkata, "Sekarang aku bisa tenang." Tubuh Bu Ningsih menyala menjadi cahaya, dan bersamanya bayi itu menangis seperti bayi normal untuk pertama kalinya. Matanya berubah menjadi hitam pekat, seperti manusia. Cermin hancur, bayangan lenyap, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Karangjati kembali sunyi. Pagi harinya, warga mulai keluar rumah. Langit cerah, tidak ada lagi asap, tidak ada lagi suara tangis gaib. Tapi di tengah desa, sebuah batu nisan baru berdiri di halaman rumah Pak Ardi. Di sini beristirahat Ningsih, penutup gerbang dendam, dan bayi kecil dalam pelukan ibunya kini diberi nama oleh Nara sendiri. Bayu, yang berarti angin baru. Namun di kamar belakang, di ujung rumah, masih ada satu cermin kecil yang belum pecah, dan di permukaannya, samar-samar, wajah Sri Ayu masih tersenyum.
6 bulan telah berlalu sejak malam penyegelan terakhir. Desa Karangjati perlahan kembali hidup. Tanah yang dulu menghitam kini mulai hijau kembali. Anak-anak bermain di lapangan dan suara azan kembali terdengar dari surau kecil di ujung desa. Tapi di mata Nara, semuanya belum benar-benar berakhir. Ia tinggal di rumah Bu Ningsih, menjaga warisan ilmu dan kitab-kitab tua yang tersisa. Bayu, bayi yang pernah menjadi wadah arwah Sri Ayu, kini tumbuh sehat. Ia tampak seperti bayi biasa, namun setiap malam bulan mati, ia menangis menghadap ke satu arah. Cermin kecil di kamar belakang. Cermin itu tak bisa dipecahkan, dibuang atau dipindahkan, seolah tertanam dengan akar yang tak terlihat. Dan tiap kali Nara mencoba menutupinya dengan kain, kain itu akan terbakar keesokan harinya. Di permukaannya, kadang muncul bekas sidik jari kecil dan senyuman samar. Suatu malam, saat hujan turun deras, Bayu kembali menangis tanpa henti. Nara memeluknya erat, mencoba menenangkan, tapi tangisnya justru makin keras. Hingga tiba-tiba, dari cermin itu, terdengar ketukan. 3 kali, pelan, tapi cukup jelas. Nara menatap cermin itu dari kejauhan, dan perlahan, uap mulai membentuk tulisan dari dalam permukaannya. Masih ada yang belum kau kembalikan. Nara membeku. Ia sadar, Sri Ayu memang telah pergi, tapi tidak sepenuhnya. Ia membuka kembali sisa halaman kitab Rukmini dan menemukan sesuatu yang dulu ia abaikan. Sebuah simbol tua di bagian belakang, lambang ikatan darah, yang artinya pengorbanan Bu Ningsih hanya menutup pintu utama, tapi tidak menyegel jembatan roh secara keseluruhan. Seseorang dari garis darah Sri Ayu masih harus membayar hutang yang belum lunas. Tapi Sri Ayu tak punya keluarga lagi, bukan? Atau apakah Bayu sendiri adalah sisa darah itu? Malam berikutnya, Nara mendatangi dukun tua di desa tetangga. Lelaki itu buta, namun bisa merasakan getaran dari benda-benda yang Nara bawa. Saat ia menyentuh kain pembungkus cermin, matanya yang kosong menggelap. Anak itu bukan hanya wadah sementara. Dia adalah kunci kelahiran kembali. Bukan Sri Ayu yang akan kembali, tapi dendamnya, dan dendam selalu menurun. Nara pulang malam itu dengan pikiran kusut. Ia mulai bermimpi aneh. Bayu dewasa, berdiri di tengah desa, dikelilingi api, menatapnya dengan mata yang kosong. Dan di baliknya, bayangan Sri Ayu berdiri tersenyum. Ia terbangun dengan keringat dingin. Dan saat membuka pintu kamar, cermin itu menghadap ke arahnya sendiri. Padahal tak pernah dipindahkan. Di permukaannya tertulis, kau tak bisa menjaga anak itu selamanya. Cepat atau lambat, ia akan memanggilku kembali. Aku adalah warisan. Nara jatuh terduduk. Ia tahu, sekarang kisah ini belum selesai. Ia bukan hanya saksi. Ia adalah penjaga kutukan. Dan Bayu adalah tanda yang tertinggal. Langit di atas Karangjati muram sejak pagi. Awan menggantung seperti tabir kematian, dan udara dipenuhi bisikan yang tak terdengar telinga biasa. Desa itu tenang, terlalu tenang, seperti sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan pecah. Di dalam rumah peninggalan Bu Ningsih, Nara duduk termenung. Di pangkuannya, Bayu tertidur, namun malam tadi ia berbicara dalam tidurnya.
Ibu, aku sudah melihatnya. Dia ada di dalam aku. Nara menahan gemetar. Ia tahu waktunya hampir habis. Hari itu, ia memutuskan pergi ke hutan larangan di barat desa. Tempat arwah Sri Ayu diyakini pertama kali memanggil kekuatan gaibnya. Bersama Bayu yang digendongnya, ia membawa cermin kecil yang tak pernah bisa dihancurkan. Di tengah hutan, di antara pepohonan mati dan akar-akar menggantung seperti tali gantungan, ada altar batu hitam. Disinilah Rukmini dahulu memulai persekutuannya. Dan kini, di tempat inilah semua harus diakhiri. Nara menggambar lingkaran pemutus warisan dengan darahnya sendiri. Bayu diletakkan di tengah, tangisnya pecah, menggema seperti suara dua dunia bertabrakan. Cermin diletakkan menghadap Bayu. Tiba-tiba, dari cermin itu keluar kabut tebal berwarna merah tua, dan dari dalamnya muncul Sri Ayu. Namun kini wujudnya utuh, tidak lagi arwah, bukan pula manusia. Ia adalah bentuk murni dari dendam dan kasih yang terputus. Dia anakku, katanya dengan suara dalam yang memecah dahan-dahan di atas. Kau tak berhak memilikinya. Nara menatap lurus. Kau sudah mati. Kau tidak bisa mengambil tubuh untuk hidup kembali. Sri Ayu tersenyum. Aku tidak butuh tubuh. Aku hanya butuh satu keputusan. Lalu ia menatap Bayu. Pilih aku atau pilih dunia yang menolak kita berdua. Dan di luar dugaan, Bayu menatap balik. Anak kecil itu, dengan mata polos, perlahan mengangkat tangan kecilnya dan menunjuk ke arah Nara. Sri Ayu tertawa kecil. Bahkan, darahku sendiri bisa mencium bahwa kau takut. Namun sebelum Sri Ayu menjangkau Bayu, Nara menancapkan belati perak ke cermin. Kilatan cahaya putih menyembur, menghantam tubuh Sri Ayu yang berteriak nyaring bukan karena kesakitan, tapi seperti dilepaskan dari beban yang sangat tua. Jika anak ini warisanmu, kata Nara, biarlah aku yang membersihkannya. Cermin meledak dalam cahaya terakhirnya. Asap merah menyebar, lalu lenyap. Sri Ayu menghilang benar-benar hilang. Tak ada jejaknya tersisa, kecuali angin yang tiba-tiba berembus hangat, seolah dunia telah memaafkan sesuatu yang lama tak terucap. Beberapa tahun kemudian, Karangjati menjadi desa wisata spiritual. Tapi tak seorang pun tahu kisah sebenarnya. Rumah Bu Ningsih kini jadi tempat pengobatan dan pusat pelatihan spiritual. Di halaman belakang rumah itu, Nara duduk sambil menyeruput teh. Di sampingnya, Bayu yang kini berusia 7 tahun sedang membaca buku mantra ringan, tertawa seperti anak kecil biasa. Namun tiap malam, Nara selalu mengajarkan satu hal padanya. Kita tidak bisa memilih dari mana kita berasal, tapi kita bisa memilih apa yang ingin kita wariskan. Dan Bayu, anak dari rahim dendam dan api, kini tumbuh menjadi penjaga keseimbangan. Warisan terakhir itu bukan kutukan, melainkan pengampunan.